Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke ya, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan membagikan materi, ya kan. Jadi materi ini sangat-sangat penting bagi Anda-anda semuanya, baik user motor standar maupun yang sudah oprekan atau mungkin sudah di tune up mesinnya, ya kan. Jadi materi Noken As ini mungkin sedikit panjang, tapi akan saya ringkas saja agar lebih mudah dicerna ya bagi Anda-anda semuanya. Langsung saja saya berikan materinya, ya kan. Untuk Noken As itu gambarnya seperti ini, ya kan. Anda mungkin tidak asing. Jadi untuk fungsi Noken As sendiri itu berguna untuk mengatur pasokan bahan bakar ke arah ruang bakar agar bisa menghasilkan tenaga seperti ini ya. Jadi fungsi umumnya itu hanya mengatur buka tutup klep saja. Tapi ini memang ada perhitungannya sendiri, nanti kita jelaskan ya di tengah-tengah video. Oke, besarnya udara yang masuk ditentukan oleh durasi dan tinggi lift cam. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan udara yang masuk itu sedikit, berarti lift cam-nya itu rendah, tapi kompresi dinamisnya tinggi, ya kan. Tapi jika liftnya itu sangat tinggi, misalkan ada di angka 9, ya kan. Nah, itu udara yang masuk besar sekali, tapi udara yang dikompresi sedikit berkurang. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi Noken As ini memang harus disesuaikan sama spesifikasi mesin itu sendiri, ya kan. Jadi profil Noken As ini disesuaikan sama karakter mesin. Misalkan ada yang tanya, Pak, saya motornya standar, boleh nggak pakai Noken As dengan spek seperti ini misalkan? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi itu akan merubah power Anda secara drastis, ya kan. Jadi benda kecil ini sangat pengaruh sekali sama performa mesin secara drastis ya. Kalau setelannya pas, kalau setelannya nggak pas ya juga bisa menurunkan power mesin, alias bisa bikin power menjadi drop seperti itu, ya kan. Jadi makanya kalau Anda mau mengganti Noken As ini, lebih baik ECU-nya diganti dulu ya. ECU-nya diganti dulu, kemudian diprogram ulang, disetting supaya mendapatkan power yang sesuai dengan karakter Noken As ini, ya kan. Misalkan kita ada di perkotaan, jadi ya pakai profil cam yang biasa-biasa saja, maksudnya yang tidak terlalu tinggi, tapi bukaan klepnya itu sesuai lah sama karakter motor kita sendiri. Jadi bukan berarti kita pakai gimana ya, kita pakai Noken As buat balapan tapi kita gunakan untuk harian. Ya itu sebenarnya memang bagus, tapi power motor Anda akan menjadi drop, ya kan? Karena buat motor balap sendiri itu sudah ada hitungannya sendiri, ya seperti itu. Oke, lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Cara kerja Noken As, putarannya digerakkan oleh rantai keteng yang menghubungkannya dengan kruk as atau crankshaft, ya. Putaran Noken As digerakkan oleh rantai keteng sebagai penghubung. Sumber tenaga putarannya dari kruk as. 2 kali putaran kruk as menghasilkan 1 kali putaran Noken As. Nah, inilah siklus motor 4 tak, ya kan. Jadi 2 kali putaran kruk as, ya kan? Gambarnya seperti ini. Jadi ini perbandingan rasio gearnya itu 2:1, ya. Jadi ini 2 kali putaran, ini menghasilkan 1 kali putaran, ya. Hitungannya seperti itu. Jadi 1 kali putaran itu menghasilkan 2 langkah piston, ini hisap buang, ya kan. Hisap kompresi maksudnya. Terus langkah berikutnya usaha dan buang itu di langkah berikutnya, ya. Siklus 4 tak memang seperti itu. Jadi buka tutup klepnya diatur oleh yang namanya Noken As. Terus Noken As ini mendorong push rod, ya. Ini kan namanya push rod. Kemudian diteruskan ke rocker arm. Nah, rocker arm ini meneruskan ke klep, ya. Ke klep, dan akhirnya udara bisa masuk. Seperti itu. Ya, siklus kerjanya sangat sederhana, tapi juga sangat penting juga, ya, yang menentukan karakter mesin kita. Seperti itu.
Ya, bisa dipahami dari sini ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, mari kita ke halaman berikutnya. Jadi untuk halaman berikutnya ini kita akan mengenal bagian-bagian noken as ya. Kan kita itu sering sekali mengganti noken as tapi kita tidak tahu bagian-bagiannya ya kan. Jadi untuk Anda-anda semuanya itu, bagi user yang mungkin pegang noken as racing atau mungkin belum pernah, ini namanya apa sih, ini namanya apa ya kan, bagian-bagiannya itu apa saja. Nah, di sini kita akan langsung membahasnya ya. Nah, di sini bagian-bagian noken as itu ada banyak sekali. Jadi kita mulai dari intake dulu. Leaf intake ini kan yang namanya intake loop center line ya kan. Intake itu ini, bukan yang ini ya. Kalau ini kan knalpot, intake itu ada di sini ya kan. Nah, kalau yang di tengah ini namanya base circle ya. Ini namanya base circle. Jadi kalau Anda menghitung leaf cam itu base circle ya kan. Base circle di maksudnya ini jumlah keseluruhan ini. Jumlah keseluruhan ini dikurangi base circle ya kan. Jadi yang dipakai itu ini ya kan. Intake leaf-nya ini. Itu yang dipakai ya kan. Terus di sini ada yang namanya overlap. Overlap itu titik tengah antara pertemuan clap in dan clap X. Jadi terbuka bersama-sama ya. Nanti kita bahas di halaman berikutnya saja ya. Jadi kalau Anda mau menghitung di dial ya. Kalau menghitung dial itu yang dihitung itu bukaan clap in itu terbuka 1 mili setelah clap in terbuka ya. Jadi maksudnya clap in terbuka 1 mili. Nah, itu baru kita dapat hitungannya. Yang tertutup juga begitu, sama ya kan. Jadi intake-nya itu tertutup berapa derajat 1 mili sebelum tertutup itu baru dihitung ya kan. Seperti itu. Tapi juga mungkin pendapat orang lain juga ada yang berbeda ya kan. Seperti itu. Nah, untuk rotasinya sendiri ini ke kanan ya. Karena ini egg-nya ini duluan terbuka dan ini untuk knalpotnya. Terus ada juga yang namanya LSA. Bang, LSA itu apa sih, Bang? LSA itu adalah loop separate angle. Nah, titiknya itu ada di sini. Jadi loop separate angle itu ngukurnya, derajatnya itu adalah ini. Bukan. Nah, jadi ngukurnya titik ini sama titik ini ya kan. Jadi sudut ini, sudut clap in dan X itu yang menentukan LSA-nya. Jadi yang menentukan karakter mesin itu dari LSA ya kan. LSA juga berperan penting, terus bukaan clap juga penting, semuanya itu penting ya. Jadi kita akan membahas masalah LSA dulu ya. Bang, LSA itu apa? LSA adalah loop separate angle atau sudut di mana derajat antara clap in dan X. Jadi jika LSA ini lebar, maka power yang dihasilkan itu ada di bawah. Nah, karakternya power bawah itu enaknya di mana, Bang? Enaknya ketika kita berada di perkotaan, misalkan untuk keperluan harian saja. Itu LSA-nya rata-rata banyak yang lebar-lebar ya kan. Tidak terlalu sempit. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang balap itu LSA-nya cenderung lebih sempit ya. Cenderung lebih sempit. Jadi overlap-nya ini tinggi. Jika LSA-nya sempit, maka overlap ini sudutnya akan lebih tinggi. Ya. Kalau LSA-nya lebar, maka sudut overlap-nya ini akan lebih pendek ya. Seperti itu. Jadi karakternya itu ya memang ditentukan dari itu juga ya. Dan juga lift cam juga. Ya. Oke, bisa dipahami dari sini ya. Mengenai LSA dan overlap ya. Kalau bisa dipahami, saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Oke, overlap pada noken as. Kita langsung bahas ke pembahasan berikutnya. Jadi seperti ini. Overlap di noken as dapat diuraikan menjadi klep buang dan masuk terbuka berbarengan. Hal itu terjadi setelah proses kerja dan mesin melakukan langkah buang dan klep masuk mulai terbuka. Maksudnya ini klep in ya.
Nah, oleh sebab itu di motor harian yang menggunakan knalpot racing, spuyer selalu meminta lebih tinggi dari standar. Hal itu karena saat proses overlap, klep dipadu dengan knalpot racing yang notabene low back pressure. Maksudnya low back pressure ini langsung ngelos ya. Jadi nggak seperti knalpot standar. Kalau knalpot standar itu kan ada low back pressure-nya, maksudnya ada tekanan balik ya. Tekanan balik yang menuju ruang bakar seperti itu. Jadi makanya kalau Anda menggunakan knalpot racing itu selalu cenderung lebih basah ya. Kalau dibuat kering itu bledak-bledak. Nah, itulah yang terjadi karena overlap yang tinggi. Ya, low back pressure banyak membuang gas segar di ruang bakar sehingga gejala putaran bawah ngempos ya. Itu yang terjadi di motor standar ya. Makanya kalau ganti noken as, ECU-nya juga harus disesuaikan. Oke. Nah, proses overlapping juga seringkali diperhatikan karena proses ganti klep dengan diameter yang lebih besar dari standar. Jika diameter klep terlalu besar, saat overlap, valve in dan out saling bertabrakan. Nah, ini yang harus dihindari ya. Jadi, misalkan kita melakukan porting, terus upgrade ukuran klep, memperbesar klep, terus overlapnya ikut tinggi juga. Nah, itu bisa mengakibatkan klepnya itu bisa tabrakan. Jadi itu harus dihitung lagi ya. Mungkin mekanik-mekanik itu sudah paham kalau dari ngatur penyetelan ini ya kan, overlapnya. Oleh sebab itu ganti klep diameter umumnya menggeser sudut klep masuk dan buang agar lebih besar. Jadi ketika overlap tidak bertabrakan. Ya seperti itu ya kan. Jadi para mekanik-mekanik ini pasti lebih paham ya, supaya tidak tabrakan itu hitungannya seperti apa. Mungkin mekanik-mekanik sudah banyak yang paham. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita akan bahas floating pada noken as. Kali ini floating ya. Bang, floating itu apa sih Bang? Karena kalau di user atau biker yang sudah melakukan tune up mesinnya, mesinnya sudah digarap, pasti tidak asing dengan yang namanya floating. Tapi kalau buat yang belum tahu apa itu floating, mungkin terlihat asing ya, floating. Bukan floating pada piringan cakram ya, ini beda, ini enggak sama. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Floating. Selain overlap, juga sering terjadi masalah floating. Floating pada klep sendiri dapat disebut sebagai klep melayang. Artinya klep belum menutup tapi piston sudah naik ke posisi titik mati atas atau TMA. Pada akhirnya klep dan piston saling beradu. Nah, inilah yang ditakutkan para biker kalau sudah melakukan tune up tanpa perhitungan yang pas, maka yang terjadi adalah floating. Ya, seperti itu. Ini ditakutkan bisa merusak mesin ya. Nah, biasanya floating ini ada bunyi di head ketika di RPM hampir menyentuh limit. Biasanya bunyinya krak 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 krak. Nah, itu namanya floating. Oke, nah proses floating ini disebabkan karena pear klep atau spring valve kalah cepat mengembalikan klep ke posisi menutup dibandingkan piston. Jadi kalah cepat ya. Jadi kalah cepat. Ya, ini terjadi pada mesin putaran tinggi. Nah, ini ya sudah saya katakan tadi ya. Selain dari pear klep, gejala floating juga dapat terjadi akibat seating klep yang terlalu keras. Sehingga saat RPM tinggi dan klep menutup terjadi pantulan. Tapi hal itu tidak sampai menyebabkan klep mentok piston. Seperti itu. Ya, beda ya. Yang namanya floating sama klep mentok itu beda. Kalau klep mentok itu ketika kita melakukan dialnya itu lift cam terlalu tinggi, terus kruk as itu tidak bisa digerakkan. Jadi nyandet ya. Istilahnya macet atau terjadi benturan. Itu juga pernah saya alami ketika saya melakukan pergantian noken as seri T2 ya.
mungkin entah dari pemasangannya yang kurang pas atau bagaimana. Itu pernah dilakukan dial, diputar ya kan, mencari titik topnya, dan ternyata titik topnya nggak ketemu. Dan yang terjadi adalah klepnya itu nabrak sama piston ketika melakukan pencarian titik top. Nah, ini malah lebih berbahaya lagi ya, kalau sampai mentok. Oke, menghilangkan floating dapat menggunakan teknik memperkeras spare klep spring valve, diganti dengan versi lebih kaku. Nah, ini juga bisa menjadi referensi yang pertama ya. Diharapkan dengan kerasnya spare klep mampu menutup dengan cepat. Selain memperkeras spare klep, juga dapat dilakukan teknik ganjal per. Efeknya sama saja dengan mengganti per lebih keras. Namun jika ganjalan terlalu tebal, ditakutkan lingkaran klep terlalu rapat. Nah, untuk yang ini, solusi yang ini mungkin saya tambahkan juga, Anda bisa melakukan menggunakan noken as dengan profil yang lebih bagus ya. Itu referensi dari saya. Kalau dari sini juga boleh, kalau dari saya juga boleh. Referensinya itu banyak ya kalau mau menghilangkan floating. Sebenarnya floating itu tidak akan terjadi kalau profil camnya itu sudah bagus ya. Jadi lebih aman. Oke, lanjut. Selain pada mesin putaran tinggi, misalkan mesin balap ya, yang mencapai 14.000 rpm, gejala floating dapat dialami pada motor harian juga ya. Jadi nggak harus motor balap. Terutama ketika geber pada saat kondisi netral. Nah, inilah yang dialami oleh orang-orang yang namanya anak muda zaman sekarang ya kan. Digeber-geber pada saat posisi netral ya. Weng 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 weng. Seperti itu ya kan. Walau tidak langsung bertabrakan antara piston dengan per klep ya, biasanya dampak geber mesin pada kondisi netral menyebabkan per klep melemah jika dilakukan secara terus-menerus ya. Kekakuan spring valve berkurang dan gejala floating mulai muncul. Jadi jangan sekalipun geber mesin standar dalam keadaan netral atau tanpa beban. Ya ini jangan dilakukan sering-sering ya. Jadi kalau kalian manasi mesin itu, misalkan mau digeber-geber itu gebernya jangan sampai limit ya. Takutnya per klepnya menjadi lemah. Memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Floating itu jangkanya panjang sekali, mungkin 10 tahun kemudian baru floating ya kan. Kan kita nggak tahu juga floating itu kapan munculnya ya kan. Karena dampaknya tidak bisa kita rasakan secara langsung. Tapi saya dulu itu pernah ya mengalami floating pada per dan klep standar. Jadi menggunakan noken as-nya itu noken as standar, per klepnya per klep standar, saya pakai ECU Jogen 5, saya coba setel RPM limitnya di 12.500 dan terjadi floating. Itu di motor saya ya kan, Yamaha Vixion NVL tahun 2013. Jadi per klep standar saya itu floating di 12.500 rpm ya. Bayangkan saja per klep standar 12.500 bisa floating. Makanya pabrikan mengurangi limit menjadi 10.500 agar tidak terjadi floating dan melindungi komponen-komponen yang lain. Seperti itu ya. Jadi sudah diperhitungkan sebelumnya ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini masih panjang ini. Materinya menarik sekali ya kan. Jadi pengetahuan ini sangat penting ya. Enggak hanya ganti-ganti noken as harapannya langsung kencang, enggak. Jadi harus paham juga materinya ya. Oke, lanjut. Nah, cara baca grafik pada noken as. Sekarang kita akan melakukan pembacaannya ya kan, menggunakan data. Ini data yang saya ambil data noken as punya BRT ya. Jadi pembacaannya lebih mudah ya. Nah, untuk pembacaan noken as sendiri itu kalau seri ini kita bicara soal karakter saja ya. Jadi untuk karakter sini ini kan tipe T-nya T4 khusus untuk putaran atas. Nah, Bang kok tahu ini kalau untuk putaran atas? Ya.
Kalau untuk putaran atas itu derajat bukaan klepnya cenderung lebih telat, ya. Kenapa lebih telat? Karena di sini derajatnya lebih besar dari standarnya. Ingat, dari standarnya, ya. Jadi bukan berarti lubang ini kan terbukanya duluan seri T1 misalkan. Ada juga dulu itu komen, Bang, seri T1 kan terbukanya lebih cepat, ya kan. Seharusnya kan power yang didapat ada di bawah. Ya memang benar. Kalau T1 itu power bawahnya dapat, tapi powernya itu ada di rentan berapa RPM, ya. Jadi nggak harus di putaran bawah lah. Putaran bawah itu berapa RPM dulu powernya baru bisa dapat, ya kan. Karena noken as itu macam-macam, powernya banyak, ya. Jadi peak powernya itu beda-beda, seri T1, T2 sampai T4, bahkan T5, seri R atau mungkin seri S. Itu peak powernya beda-beda, ya kan. Kalau standar di Yamaha Vision itu, kita bicara noken as standar dulu. Untuk noken as Vision kalau di dial, ya kan. Kalau di dial itu yang intake itu terbukanya di 5 derajat, ya kan. Terbuka di 5 derajat, naik ke atas. Liftnya itu kalau nggak salah saya dapat 6,8. Itu yang saya ingat, ya, 6,8 atau 6,7 kalau nggak salah. Itu intake, ya kan. Terus turun, tertutupnya itu, waduh lupa saya. Kalau tertutup ini saya nggak pernah baca, soalnya kalau saya baca cuma dari intake sama overlap ini aja, ya kan. Kalau di sini kita ambil contoh, ini intake-nya 16,5. Jadi ini terbukanya agak lama. 16,5 derajat ini putaran noken as, ya. Terus di sini sampai puncak. Nah, ini ada angka yang namanya 108 sampai 116. Ini adalah durasi puncak, ya kan. Durasi puncaknya ini kalau kita hitung 116 dikurangi 108 sama dengan 8 derajat, ya. 8 derajat ini sudah banyak sekali. Kalau ini semakin lebar, maka liftnya itu harus diturunkan sedikit, ya. Liftnya itu cenderung turun 0, berapa mili, ya. Soalnya kalau dibandingkan dengan noken as yang lain, misal noken as CRF, liftnya kan 9, ya. Saya lihat itu lift camnya itu 9 mili, 9,6 atau 9,7 kalau nggak salah, ya. Itu derajat yang ini itu lebih singkat, ya. Ini lebih singkat. Beda sama motor yang pakai klep 4, ya. Ini lebih landai. Jadi ini lebih lebar. Oke, turun ke 57 derajat saat melakukan langkah kompresi. Ya, langkah kompresi ini di sini ada BDC 540 titik top bawah, kemudian menutup sempurna pada titik di sini, ya. Jadi langkah kompresi ini saat di tengah-tengah. Jadi posisinya saat melakukan langkah kompresi ini saat mau ke atas ini belum tertutup sempurna. Meskipun noken as standar juga begitu, ya kan. Nggak mungkin langsung dari titik bawah ini terus langsung menutup tek gitu. Ya nggak mungkin. Nggak ada, ya. Pasti ada durasinya. Nah, kemudian klep X ini terbuka di 54 derajat setelah melakukan usaha, ya. Melakukan usaha. Ini melakukan saat piston turun. Nah, di sini baru terbuka, ya. Jadi bukan pas langkah buang itu, ya memang langkah buang klepnya terbuka, tapi yang terbuka itu dari sini, ya. Langsung terbuka, baru langsung udaranya ini mulai terbuang secara cepat, Nah, kemudian ke TMB. Saat melakukan TMB di top ini, ya kan, top TMB 180 derajat itu di sini, ya. Nah, pas di sini ini klepnya sudah terbuka 54 derajat setelah TMB. Nah, terus baru melakukan langkah buang ke atas seperti biasa, kemudian turun ini tetap, ya, dari sini ke sini ini posisi pistonnya naik, ya. Kalau ini kan turun,
langkah usahakan turun, tes, baru terbuka ini, tes, tapi piston masih turun ya, tes, tek ini, tapi ini sudah klepnya sudah terbuka ya. Makanya karakter seperti ini cocok untuk putaran atas ya kan. Makanya putaran bawahnya itu tidak terlalu apa ya, ya biasa-biasa saja seperti itu. Terus setelah melakukan langkah buang, nah langkah buang ini waktu pistonnya menuju ke atas lagi, seret, ini baru terbuka di puncaknya. Terus saat sudah ke sini, ini piston klep mulai menutup di 14 derajat. Nah ini ya kan, 14 derajat sebelum titik mati atas, klepnya sudah mulai menutup dikit terus di sini. Nah di sini kan ada 1,86 mili ya kan? Jadi overlapnya ini tinggi sekali. Jadi saat melakukan langkah hisap ini, klepnya ini belum tertutup sempurna ya kan, belum tertutup sempurna. Jadi nggak ada ceritanya langsung melakukan langkah hisap saat ini sudah menutup, saat ada di top, ini nggak ada ya, pasti ada yang namanya overlap. Overlap itu diperlukan ya, kayak di video saya di menit-menit sebelumnya ya kan. Terus overlap itu hitungannya kan ini 14 ditambah 16,5, akhirnya 30 derajat, 5. Inilah yang menentukan karakter dari motor itu sendiri, selain dari keseluruhan ini ya. Jadi seperti itu cara bacanya. Oke, seperti itu ya. Durasinya ini selisih sedikit. Durasi intake 251, durasi exhaust 250. Jadi intake-nya lebih banyak setengah derajat, berapa, 1,5 ya, 1,5 derajat seperti itu. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa dipahami, mari kita lanjut. Nah, menentukan karakter Noken As berdasarkan power yang dihasilkan. Yang pertama, kalau LSA Noken As kecil cocok untuk trek panjang. Ini biasanya motor-motor dipakai di luar kota buat touring jauh sekali dengan traffic yang lumayan sepi dan lancar. Ini cocok sekali. Jadi untuk gas-gasan RPM tinggi itu cocok banget trek, karena memang butuh trek panjang ya, seperti itu. Nah kalau angka LSA Noken As lebar cocok untuk mesin dengan trek pendek. Jadi untuk perkotaan seperti yang saya singgung tadi, itu LSA-nya cenderung lebih lebar, jadi overlapnya kecil ya, seperti itu. Oke lanjut. Jika lift cam sangat tinggi, maka power yang dihasilkan ada di putaran atas dan cenderung memiliki kompresi dinamis yang lebih kecil dibandingkan dengan lift cam yang pendek. Ini harus di garis bawah ya, kompresi dinamis ya, bukan kompresi statis. Kalau kompresi statis itu kan perbandingan rasio kompresinya ya, kita nggak bisa ngitung kalau hanya dari rasio kompresi saja, kita juga harus menghitung kompresi dinamisnya. Kalau kompresi dinamisnya kecil, otomatis power bawahnya ini akan lebih drop atau ngempos. Tapi kalau sudah ada di atas, RPM-nya sudah naik, mencapai powernya baru bisa kerasa ya, seperti itu. Oke lanjut. Durasi lift cam yang lebar lebih memiliki peluang power dan akselerasi yang besar pula. Jadi seperti yang saya singgung tadi, ini berhubungan sama yang poin yang ketiga ya. Jadi nggak bisa disatukan, nggak bisa dipisahkan maksudnya. Ya, seperti itu. Oke, yang kelima, peak power mesin ditentukan oleh derajat bukaan Noken As. Power yang 5 ini, ini yang saya singgung di awal-awal tadi ya kan. Pakai Noken As seri manapun, peak power itu akan ditentukan sama derajatnya. Jadi misal motor standar tadi menggunakan Noken As seri R, ya memang bisa kencang, tapi power bawahnya ya loyo ya kan. Makanya untuk mengimbangi tadi harus diimbangi sama yang namanya
tekanan kompresi harus dibesarkan atau rasio kompresi bisa ditinggikan. Seperti itu ya. Oke, dari sini mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, kita lanjut lagi. Nah, ini masih panjang. Penyebab noken as berisik atau kasar. Jadi materi ini memang sangat panjang. Jadi jangan di-skip ya, karena ini menarik sekali. Mungkin kalau yang sudah tahu penyebab berisik atau kasar itu memang sudah tahu. Tapi kalau yang belum tahu, ini saya kasih tahu ya. Penyebab noken as berisik atau kasar. Yang pertama, noken asnya itu profilnya kurang rata atau kurang halus ya. Yang kedua, pembuatan noken as dengan menggunakan alat manual. Nah, ini tergantung tangan mekanik kalau yang ini ya. Ini hasilnya 50-50. Kalau yang ahli hasilnya bisa bagus, kalau yang masih belum hasilnya ya bisa dinilai sendiri. Ya kan? Karena membuat dengan alat manual itu tingkat keakuratannya berbeda sama yang menggunakan mesin CNC ya. Jadi kalau pakai mesin CNC itu lebih akurat, profilnya lebih bagus, jadi tidak berisik ya. Terus yang ketiga, durasi noken as melenceng. Maksudnya melenceng ini hitungannya ada yang keliru ya. Tapi saya nggak tahu, itu yang bisa menentukan hanya tangan seorang mekanik ya. Durasinya melenceng atau tidak ini harus di dial. Jadi saya tidak bisa menentukan hasilnya bagus atau tidak, itu tergantung tangan yang membuatnya ya. Oke, langsung yang keempat, noken as mengalami keausan. Nah, ini wajar ya. Kalau noken as mengalami keausan memang cenderung berisik. Nah, keausan ini terjadi apabila pertama telat ganti oli pertama ya. Yang kedua karena usia. Yang ketiga karena perklep terlalu keras. Itu juga bisa mengakibatkan noken as mengalami keausan. Ya, kalau dari saya. Terus yang kelima, bearing noken as dan bearing pelatuknya oblak. Ini juga berisik, bikin berisik ya. Bunyinya tek 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 tek. Nah, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau mungkin banyak yang salah dalam kata-kata saya waktu menyampaikan informasi ini, mohon diluruskan saja. Mungkin kita akan banyak berdiskusi mengenai noken as ini. Silakan aja tulis di kolom komentar. Saya nggak malu kok kalau Anda yang tanya itu, malah seneng saya. Jadi kalau ada ilmu yang baru, kenapa kita tidak bagikan ya. Jadi memang ini ya penting sekali. Materi ini sangat penting, wawasan ini juga luas sekali ya kan. Jadi nggak boleh disimpan sendiri, harus kita bagikan materi ini. Jadi para user itu lebih berhati-hati atau lebih bijak dalam memilih profil noken as yang bagus buat karakter mesin kita itu seperti apa ya kan. Jadi jangan sampai Anda salah pilih noken as, kemudian powernya menjadi drop, menjadi apa ya, karakter mesin menjadi kurang. Jadi apa yang kita inginkan itu jadi tidak sesuai. Jadi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Kalau bisa ya harapannya setelah ganti noken as, powernya bisa menjadi lebih bagus ya kan. Dan motornya bisa lebih kencang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya, Kinyong Motovlog. Dan saya Kinyong Motovlog pamit. Dadah, see you next time. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.